Selamat pagi. Sekarang kita kembali melanjutkan penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu kemarin seperti yang kita pelajari adalah 1. Perlengkapan, 2. Beban diberi muka, 3. Pendapatan diterima di muka, 4. Pendapatan masih harus diterima, 5 adalah beban masih harus dibayar, 6. Penyusutan aset tetap, 7. Penyediaan barang dagang, 8. Penyisihan piutang. Nah, jadi kita sudah membahas 3 kemarin, ya, yaitu perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan terima di muka, dan pendapatan sekarang kita akan bahas terkait dengan yang tersisa. Oke, perhatikan baik-baik dan lihat, kalau ingin melihat yang 3 sebelumnya, lihat di YouTube yang sebelumnya. Tetap sama lagi dengan saya, Nurlinda, di mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, sekarang kita akan membahasnya, ya, terkait dengan pelajaran kita berikutnya, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita akan membahasnya, yaitu yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang atau pekerjaan yang sudah kita selesai lakukan tapi belum dibayar, atau juga ada hak kita atas investasi pada obligasi, sehingga pada akhirnya masih ada pendapatan yang masih harus diterima. Atau biasa juga kita kalau nabung di bank, ada mendapat pendapatan bunga, itu juga dimaksud dengan pendapatan yang masih harus diterima. Jurnalnya apa? Jurnal penyesuaiannya receivable to income, atau biasa disebut dengan piutang pada pendapatan. Contoh, tanggal 1 November 2020 membeli obligasi dengan harga beli 9 juta, bunga obligasi 20% dan dibayar tiap tanggal 1 November dan 1 Mei. Nah, kita tahu penyesuaian itu terjadi ketika ada lintas tahun, ya. Ketika ada lintas tahun seperti ini. Nah, ketika melewati tanggal 31 Desember, maka disitulah ada jurnal penyesuaian. Maka disinilah kita butuh AJP. Ya, kita butuh AJP. Nah, yang jadi permasalahan adalah tentunya penerimaan bunga di periode November dan Mei. Kenapa? Karena ini yang menyeberang tahun. Nah, menurut konsep keadilan yang kita pelajari, nah ini yang jadi masalah ya. Menurut konsep keadilan yang kita pelajari, maka kita harus mengakui pendapatan dan beban pada periodenya sesuai dengan cut-off-nya. Berarti ditanya, berapakah yang merupakan periode tahun 2020 dan berapa yang tahun 2021. Nah, kita hitunglah November ke Desember, ke 31 Desember. Ternyata 2 bulan merupakan hak tahun sekarang, ya. Sisanya baru hak tahun depan. Berarti kan bulanan bunganya dibayar bulanan. Jadi kita hitungnya untuk tahun 2020, 1 November, 31 Desember, berarti 2/12 kali 20% kali 9 juta. Ya, atau sebesar, ya nilai uangnya ini berarti kita buat ya. Berapa nilai uangnya, kan jadi pertanyaan seperti itu. Nah, ini kan berarti 2/12 dikali, nah 300.000. Berarti itu menjadi apa namanya, yang harus kita catat ya, yang harus kita catat. Berarti kalau sudah seperti itu, nah kita tinggal jurnal. Apa jurnalnya? Seperti tadi kan, titik-titik receivable, titik-titik income. Berarti di sini tinggal kita tambah aja.
Maka jurnal yang kita catat untuk 31 Desember adalah karena di pendapatan bunga, interest receivable atau piutang bunga pada interest income atau pendapatan bunga. Ini ya 300.000. Ya, 300.000. Oke. Dia 300.000. Apa ini? Mencatat pendapatan masih harus diterima. Oke. Nah, kalau misalnya ada lagi kasus, kita akan menerima pendapatan seperti ini, ya. Jika nanti misalnya ada lagi kasus yang menyatakan seperti ini. Ya, kasusnya itu adalah bahwa ya kasus berikutnya seperti ini. Apa katanya? Bahwa kita masih harus menerima pendapatan atas pekerjaan yang telah kita lakukan, ya. Atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Seperti ini contohnya. Misal seperti ini. Pada tanggal 31 Desember, ya, masih akan diterima bunga dari langganan sebesar 250. Ini sama kasusnya. Berarti kalau seperti ini pun langsung kita catat aja. Lihat kasusnya seperti ini ya. Diterima bunga. Masih akan diterima, masih ya. Sama, masih terkaitnya. Langsung aja kita jurnal. Seperti ini. Sama ya. Tapi uangnya adalah 250.000. Seperti ini. Ya. Jadi sama aja dia. Oke. Ya. Itu satu. Nah, seperti ini ya. Sama juga kejadiannya kalau misalnya terima pendapatan bunga bank, misalnya 20.000, ya jurnal aja. Interest receivable pada interest income. Oke, itu ya masalah pendapatan masih harus diterima. Nah, sekarang yang kelima, ya. Kita bahas tentang yang kelima, berarti ya, kita bahas yang kelima. Beban masih harus dibayar. Beban masih harus dibayarnya adalah beban-beban yang pada akhir periode belum kita bayar. Contoh, belum bayar gaji karyawan, belum bayar listrik, belum bayar bunga. Nah, ini kita buat sebagai beban yang masih harus dibayar. Nah, bentuk jurnalnya, jurnal AJP-nya, itu biasa dikenal dengan titik-titik expense atau beban ya, titik-titik expense atau beban, titik-titik payable atau utang. Seperti ini ya. Bahasa Indonesianya seperti ini. Nah, contoh ya. Contohnya misalnya
Nih. Ya. Pada tanggal 31 Desember 2020, gaji karyawan yang masih harus dibayar. Masih kan? Lihat kata-katanya masih, tapi belum. Berarti utang. Jadi dia muncul utang karena harus dibayar. Maka otomatis jurnalnya adalah Desember, ya. Salary expense atau beban gaji tuh, ya, salary payable, utang gaji sebesar 3.700.000. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mencatat beban masih harus dibayar atau disebut dengan utang beban. Ya, seperti itu. Nah, contoh 1. Contoh 2. Ini. Ya, contoh 2 nih. Kata contoh 2. Nah, suatu perusahaan melakukan pembayaran gajinya itu mingguan. Masih ada ya di kampung-kampung sebesar 4.500.000. Ternyata gajinya itu dibayar setiap hari Sabtu. Nah, sama ini gaji mingguan. Jadi bayaran gajinya itu mingguan. Maka bagaimana mekanismenya? Kalau memang sudah seperti itu, otomatis kita harus seperti tadi, cut off-nya, ya, cut off-nya. Jadi kita hitung dulu, katanya kita bayar hari, jadi kita bikin hari, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kita bayar di sini. Ini bayarnya. Tapi, ya, kita lihat sini. 31 Desember jatuhnya di sini. Ini 31 Desember. 30 Desember. Ya, ini 29 Desember. Ini 28 Desember. Jadi ya di sini. Ini berarti 1 Januari, 2 Januari. Masalahnya penyesuaian itu terjadi karena lintas tahun. Nih, berarti terjadi di sini. Kan itu kemarin kita pelajari. Di sini ada penyesuaian. Nah, lihat. Di sini ada AJP tadi. Atau ayat jurnal penyesuaian. Ya. Ya, di sini dia ada AJP tadi. Ayat jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini. Jadi, berdasarkan prinsip keadilan, yang merupakan hak tahun 2020, tahun 2020, yang ini merupakan hak tahun 2021. Seperti ini. Berapa hari? 1, ya, 2, 3, 4. Jadi 4 dari 6 hari merupakan hak tahun 2020. Maka kita buat perhitungan. Jika besar gaji adalah 4.550.000, maka yang menjadi hak tahun 2020 adalah 4/6. Inilah dia. Ini haknya. Berapa itu? Hitung aja tinggal. 4.500.000 kali
4/6. 3 juta. Maka 3 juta merupakan haknya tahun sekarang. Jadi ayat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan pada tanggal 31 Desember dari 4.500.000, 3 jutanya punya tahun 2020. Jurnalnya berarti tinggal kita buat seperti ini. Sebesar nilai yang sudah kita hitung. Jadi seperti itu ya, lihat. Oke. Maka selesailah jurnal terkait dengan mencatat beban masih harus dibayar, mencatat perhitungan dari gaji yang masih harus dibayar. Mudah-mudahan mengerti ya. Kita lanjut untuk penyusutan aset tetap. Yang ke-6. Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap itu adalah berkurangnya ya. Ini disebut juga kalau saya katakan bahwa definisi berkurangnya nilai perolehan ya atau nilai manfaat suatu aset tetap karena pemakaian. Ya. Jadi ada indikasi kita nanti akan yang namanya aset tetap itu kan akan rusak, akan tergantikan. Sehingga pada akhirnya harus kita siapkan manakala jika suatu hari sudah tidak dapat lagi dipakai. Ya, dengan kata lain namanya nyicil lah. Nyicil kalau nanti rusak, ada uang untuk beli aset tetap baru. Jadi penyisihan untuk nilai perolehan atau nilai manfaat itu disebut dengan penyusutan. Bagaimana format AJP-nya? Ya, bagaimana AJP-nya? Ini gampang sekali, ya. Pasti dia seperti ini, depreciation expense, ya, atau beban penyusutan pada beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Itu aja di jurnalnya. Ya, sangat sederhana sekali. Nah, kalau gitu kita masuk ke contoh. Contoh. Nah, seperti ini. Contohnya misalnya pada laporan posisi keuangan saldo ya, pada laporan pada neraca saldo terdapat akun peralatan bersaldo debit 10 juta dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Itu ya. Penyusutan per tahun 5% dari harga perolehan. Ini misal ya seperti itu. Nah, di dalam aset tetap tidak boleh aset tetap yang kita kurangi. Sehingga pada akhirnya menimbulkan akun baru ya, disebut dengan akumulasi penyusutan. Kalau sudah seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini, maka otomatis ini tinggal kita lakukan proses penjurnalan saja. Ya, tinggal kita proses penjurnalannya saja. Kalau udah seperti ini. Jadi kita buat perhitungan nilai perolehan ya, nilai perolehan
peralatan. Itu kan 10 juta. Nah, penyusutannya 5% misalnya. Tinggal kita kalikan aja dengan seperti ini. Berarti sudah dapat angkanya, ya. Dapat angkanya 500.000. Jurnalnya kita buat, ya. Jurnalnya kita buat. Angka udah dapat, sekarang kita jurnal. Nah, sebesar 500.000 seperti ini. Nah, depreciation of equipment, ya, equipment expense atau beban penyusutan peralatan. Hasil juga akumulasi depreciation of equipment. Karena kan peralatan banyak ya penyusutannya, atau akumulasi penyusutan peralatan seperti ini. Oke, ini ya 31 Desember untuk mencatat penyusutan aset tetap. Oke, selesai? Iya, ini selesai ya. Jadi simple, sangat sederhana sekali. Oke, sekarang kita masuk ke yang 7. Ini udah ya. Yang ke-7 itu terkait dengan persediaan. Perusahaan jasa nggak ada, yang ada di perusahaan dagang. Tapi kita pelajarin aja. Ya, persediaan itu adalah kalau menurut PSAK 14, persediaan itu adalah segala sesuatu, ini serangkum ya, sesuatu yang diolah ya. Menurut PSAK 14 adalah persediaan itu bahan atau bahan yang diolah ya, diolah kemudian diproses dan diproses baru dijual dalam bentuk produk jadi atau dalam bentuk perlengkapan. Ya, perlengkapan seperti ini. Ini definisi persediaan. Lengkapnya silahkan aja dibaca di PSAK atau juga dari buku-buku lainnya. Ya, boleh disimpulkan sendiri. Tapi secara garis besar seperti ini. Bagaimana ayat jurnal penyesuaian? Ya, AJP-nya. Untuk persediaan ada 2. Persediaan awal, yaitu pada awal periode, dan persediaan akhir. Jurnalnya, karena ada 2, maka jurnalnya juga ada 2. Ya. Nah, untuk persediaan awal, jadi jurnal untuk persediaan awal adalah ikhtisar laba rugi ya, atau ikhtisar laba rugi atau income summary to persediaan barang dagang. Seperti ini jurnalnya. Untuk yang persediaan awal. Oke. Sekarang untuk yang persediaan akhir. Untuk persediaan akhir, maka di sini ya, ini berarti merchandise inventory.
Nah, ini berarti kebalikannya. Ya. Sini dia. Merchandise inventory itu ikhtisar laba rugi. Jadi jurnalnya tetap sama. Hanya posisinya ingat, ya. Kalau yang jurnal penyesuaian yang pertama itu ditujukan untuk menghapus saldonya, ya. Harta kalau dikredit, nih harta kalau dikredit itu kan menghapus. Maka jurnal yang pertama itu atau penyesuaian pertama adalah untuk menghapus persediaan awal. Jurnal kedua baru mencatat. Jadi ini untuk menghapus, ya. Ini untuk menghapus persediaan awal. Nah, ini untuk menghapus persediaan awal. Kalau yang ini. Oke. Sedangkan yang ini mencatat persediaan akhir. Jadi 2 step, ya. Ada 2 langkah dalam menyusun jurnal penyesuaian untuk persediaan. Pertama, hapus persediaan awal. 2, catat persediaan akhir. Contoh. Ya, kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini contohnya. Oke. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Nah, ya, pada neraca saldo menunjukkan persediaan barang dagangan 10 juta dan fisiknya 5 juta. Perhatikan oleh kita ada ilustrasi soal seperti ini. Ya. Seperti ini, lihat. Nah, yang di neraca saldo itu itulah disebut dengan saldo awal. Ya. Itu yang disebut dengan saldo awal. Yang di neraca saldo. Sedangkan yang fisiknya atau yang ada, yang ini, nah, inilah disebut dengan saldo akhir. Perhatikan ya, nih. Saldo awal, saldo akhir. Nah, inilah yang kita jurnal. Pertama, jurnal dulu yang 10 juta, hapus yang 10 juta, baru catat yang 5 juta. Oke. Ya, baru kita catat. Nah, kita ambil jurnal yang pertama. Ya, kita ambil jurnal pertama. 31 Desember. Ya. Income summary atau ikhtisar laba rugi, ya, atau ikhtisar laba rugi itu, ya, merchandise inventory. Ambil yang senilai 10 juta nih. 10 juta. Yang neraca saldonya, data di neraca saldo. Karena data neraca saldo itulah yang merupakan persediaan awal. Ini kita buat untuk menghapus persediaan awal. Nah, kalau sudah kita hapus, maka step berikutnya adalah mencatat persediaan akhir. Kan kalau harta bertambah di debit, maka kita debitkanlah si merchandise inventory tadi. Sebesar berapa? Sebesar 5 juta rupiah. Oke? Sebesar 5 juta rupiah. Masukkan di sini. Nah, ini dia. Ini untuk apa? Ini untuk
mencatat ya, mencatat persediaan akhir. Oke. Jadi saya review ulang ya. Saya review ulang untuk persediaan. Ada 2 kali penjurnalan. Yang pertama mencatat persediaan awal. Yang pertama itu adalah untuk menghapus persediaan awal, yaitu angka yang ada di neraca saldo. Yang kedua itu adalah mencatat persediaan akhir. Dia ya, sudah 7 berarti. Kita sudah membahas 7 penyusutan. Nah, yang terakhir berarti 8. 8 yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan piutang ya. Terkait dengan piutang atau penyisihan piutang. Nah, menurut aturan, menurut PSAK, bahwa piutang itu ya harus disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan. Bahwa piutang harus disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan. Artinya, kita boleh mengakui kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Karena kalau kita kasih piutang, tentunya ada resiko tidak dibayar. Kerugian tersebut bisa kita jurnal atau kita sesuaikan nantinya pada akhir periode. Oleh karena itu, kita boleh melakukan penyisihan piutang. Penyisihan piutang berarti menyisihkan kerugian akibat resiko kemungkinan tidak tertagih piutang tersebut. Piutang semakin lama usianya, kemungkinan tak tertagihnya semakin tinggi. Turnover receivable diupayakan secepat mungkin. Oleh karena itu, ayat jurnal penyesuaiannya biasanya ya bad debt expense to allowance for bad debt ya, atau doubtful boleh ya, seperti ini. Apa ini bad debt expense? Beban piutang ragu-ragu atau buruk ya nama lainnya ya, kemungkinan tertagih itu ya, pada cadangan piutang. Cadangan piutang ragu-ragu. Inilah dia jurnalnya. Oke, ini jurnalnya. Contoh. Pada neraca saldo tanggal 31 Desember 2020 terdapat saldo piutang sebesar 10 juta. Ya. Kemungkinan piutang tak tertagih setiap tahun rata-rata 2% dari penjualan dari saldo piutang, seperti ini. Maka susunlah penyesuaiannya. Berarti kita jawab 31 Desember penyesuaian perhitungan 2% kali 10 juta. Ini. Ya, berarti ada 200.000.
Inilah yang kita jurnal kemari, bad debt expense to allowance for bad debt. Ya. Berarti kita tinggal jurnal aja ini. Sebesar 200.000. Ya. Sorry. Astaga. Kita copy lagi ya. Kita copy lagi. Bad debt expense atau beban piutang ragu-ragu pada allowance for bad debt atau penyisihan atau cadangan piutang ragu-ragu. Sebesar tadi hitungan kita adalah 200.000 ya, 2% dari 10 juta. Nah, seperti ini. Ini tanggal 31 Desember. Untuk apa dia? Untuk mencatat penyisihan piutang ragu-ragu. Oke. Jangan lupa kita total sudah 8 yang kita bahas. Ya. Berarti total. Nah, seperti ini. Ini kita total. Nah, seperti ini. Sudah jadi balance. Ya, lihat. Kita udah mencatat 8 ya. 1, beban perlengkapan atau perlengkapan dipakai. 2, dibayar di muka kemarin. 3, sewa diterima di muka atau pendapatan terima di muka. Baru yang 5, ya, pendapatan masih harus diterima. Baru beban masih harus dibayar. Ini yang keempat. Ini yang kelima ya. Terus yang keenam, penyusutan aset tetap. Terus yang ketujuh, persediaan. Dan yang terakhir, penyisihan. Ini dia. Ya. Oke. Saya ulang. Pemakaian perlengkapan, jurnalnya itu beban perlengkapan atau pada perlengkapan atau surplus expense to supplies yang dibayar di muka. Jika dicatat sebagai harta, maka jurnalnya asuransi dibayar di muka. Jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jika dicatat sebagai beban, maka asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Jika untuk pendapatan diterima di muka, jika dicatat sebagai utang, sewa diterima di muka pada pendapatan sewa atau unearned rent to rent income. Dan jika dicatat sebagai pendapatan, maka pendapatan sewa pada sewa diterima di muka atau rent income to unearned rent. Untuk pendapatan masih harus diterima, interest receivable to interest income atau piutang bunga pada pendapatan bunga. Baru kalau misalnya untuk beban masih harus dibayar, salary expense atau beban gaji pada salary payable atau utang gaji. Ya. Kemudian untuk penyusutan, depreciation of ya equipment expense kalau dia peralatan. Kalau kendaraan, depreciation of vehicle expense. Kalau gedung, depreciation of building expense. Tuh, accumulated depreciation of equipment atau akumulasi depresiasi akumulasi depresiasi peralatan, akumulasi depresiasi gedung, akumulasi depresiasi kendaraan, dan seterusnya. Sebutkan nama aset tetapnya. Dan
Untuk persediaan barang dagang dicatat 2 kali. Pertama, hapus persediaan awal dengan jurnal ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan atau income summary to merchandise inventory. Yang kedua, catat nilai persediaan akhir dengan jurnal persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi atau merchandise inventory to income summary. Yang terakhir, untuk mencatat penyisihan piutang ragu-ragu, jurnalnya adalah bad debt expense atau beban piutang ragu-ragu pada allowance for bad debt atau cadangan piutang ragu-ragu. Totalkan, maka selesailah 8 jenis penyesuaian yang harus kita susun pada akhir periode. Demikian, semoga dapat membantu dan juga bisa menolong bagi kalian yang tentunya kesulitan di dalam membuat jurnal penyesuaian. Ya, mudah-mudahan tutorial singkat ini mampu membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas terkait jurnal penyesuaian. Oke, tidak memperpanjang kala, selesai sudah untuk materi jurnal penyesuaian, silahkan diulang dan sampai ketemu di topik worksheet. Di-subscribe biar dapat notifikasi update terkait dengan materi pembelajaran kita. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya.